Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menemani anak saya itu sedang mewarnai ya, saya sembari menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Jadi nanti mungkin satu persatu ya akan saya jawab sesuai pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi anak saya itu lagi mewarnai. Yang pertama itu dari akunnya Raysop ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa sudah sangat membaik mas, tapi kemarin saya enak-enak jalan, tiba-tiba kayak ada yang ngedorong, pusing, tapi kepala tidak sakit. Apa itu yang dinamakan oleng atau sempoyongan mas? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sedang berjalan, atau mungkin kita sedang melakukan aktivitas ya, tanpa kita sadari tiba-tiba kok kayak ada yang ngedorong, atau kayak ada tiba-tiba itu kayak ada rasa kayak mau nyungsep gitu ya. Terus tiba-tiba badan itu kayak enteng, terus terasa kayak ngambang, terus buat jalan itu seperti goyang nggak napak. Nah itu kategori keliengan ya teman-teman ya. Jadi memang ini faktornya banyak, salah satunya adalah karena kita itu mengalami GERD ya, atau asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya teman-teman ya. Jadi kadang kita merasakan sensasi yang seperti itu. Ada juga yang tidak merasakan seperti itu, tapi dominan di sensasi lain gitu. Jadi untuk penderita GERD ini, penderita asam lambung ini yang sudah disertai dengan kecemasan, kadang ada beberapa sensasi yang dominan gitu ya. Kalau saya itu dulu dominan di keliengan sempoyongan, dan video ini saya bikin itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi kalau teman-teman itu bingung nih ya, yang sedang dirasakan nih, kok kayak ada yang ngedorong gitu, tiba-tiba itu kayak mau nyungsep gitu ya teman-teman, kayak ada dorongan atau oleng, itu adalah kategori keliengan. Saya itu dulu sangat dominan nih sensasi yang seperti ini ya. Jadi menurut saya itu ya hal seperti ini itu ya banyak yang mengalami ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika mengalami hal seperti ini. Nanti ini sembuhnya ini tanpa kita sadari kok ya. Jadi memang bertahap dan pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini perlu kesabaran. Dulu saya itu selalu mencari obatnya. Jadi kalau periksa ke dokter, kalau periksa ke dokter lagi, saya sampaikan keluhan seperti ini, itu dikasih obatnya itu adalah obat vertigo. Tapi yang saya dapatkan waktu itu obat vertigo itu setelah saya konsumsi ya, itu juga tidak kunjung hilang ya. Jadi rasa sempoyongannya, keliengannya itu masih tetap ya teman-teman ya. Jadi ini memang faktornya banyak sekali. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Kalau awal-awal mungkin teman-teman itu merasakan hal seperti ini itu takut ya, terus khawatir ya, cemas. Jangan-jangan saya kena penyakit ini, jangan-jangan saya kena penyakit itu. Nah, mulai sekarang teman-teman itu coba lebih rileks ya, karena saya dulu pas awal-awal terkena juga merasakan hal yang seperti ini ya teman-teman, dominan di rasa seperti itu. Sedang tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba keliengan gitu ya teman-teman ya. Jadi keliengan oleng itu ya, jadi kayak ada gempa gitu ya, gempa lokal lah. Jadi seperti kita itu merasakan ada gempa, tapi orang lain itu tidak merasakan. Kalau gempa itu seperti apa sih? Gempa itu seperti ya gimana sih kalau jalan itu seperti goyang, terus benda-benda di sekeliling kita itu terlihatnya itu seperti goyang gitu ya teman-teman ya. Jadi ya rasanya ya kayak memang aneh seperti itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu kondisi asam lambungnya juga sudah mulai mereda, kecemasannya juga sudah mulai terkendali, dan energinya juga sudah mulai terisi lagi, insya Allah nanti juga akan membaik dengan sendirinya ya teman-teman ya. Kadang kan banyak nih yang menanyakan ke saya nih, obatnya apa mas? Konsumsi obat apa untuk menyembuhin keliengan, menyembuhin sempoyongan? Jadi beberapa macam obat yang saya konsumsi waktu itu ya, yang saya keluhkan karena sempoyongan ini ya, karena rasa kayak mau pingsan, terus oleng, badan goyang, itu saya udah
bermacam-macam ya obat yang saya ini konsumsi ya teman-teman ya. Jadi kalau periksa ke dokter ya dikasihnya obat jenis seperti vertigo kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak ada ininya apa namanya, menurut saya nggak ada efek yang signifikan lah ya teman-teman ya. Jadi itu kan terjadi itu hampir setiap hari dan waktunya kita juga nggak tahu gitu. Kadang lagi enak-enak tiba-tiba geliang. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya, yang saya rasakan dulu seperti itu. Nanti mulai sekarang tuh teman-teman itu coba ya untuk pola makannya dijaga. Terus kita itu jangan sampai apa namanya kurang istirahatnya. Jadi sebisa mungkin istirahat itu teratur. Istirahat itu kita apa namanya pentingkan lah ya. Jadi kalau malam itu biasanya mungkin kita itu begadang dengan berbagai macam aktivitas. Mungkin kan masing-masing orang itu bisa saja berbeda aktivitasnya ya. Kadang ada aktivitas di malam hari, atau mungkin orang juga bekerja di malam hari, atau mungkin masih sibuk ngurusin apa rumah tangga sampai malam hari. Itu kan istirahatnya kurang. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah mengalami sensasi seperti ini, itu penting sekali untuk istirahat malamnya. Terutama jangan begadang ya teman-teman, karena pemulihannya memang ini butuh proses, dan ini agak ini ya teman-teman ya, agak butuh kita itu untuk konsisten gitu ya. Jadi kalau kita setengah-setengah aja, misalkan oke, saya istirahat nih malam ini, saya udah istirahat full karena besok mau begadang, ya usahakan jangan seperti itu ya teman-teman. Tapi usahakan teman-teman itu ya istirahatnya itu teratur gitu ya, minimal ya 8 jam lah ya teman-teman ya. Jadi kalau malam tidur cukup, terus siangnya juga kalau bisa ya tidur barang 1 jam gitu ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Mas, gimana saya mau istirahat, gimana saya mau tidur, sedangkan malam itu susah sekali tidurnya gitu. Sudah saya bikin rileks malah semakin cemas, saya memikirkan hal-hal yang aneh, saya memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Iya, memang seperti itu, karena untuk penderita gangguan asam lambung itu memang banyak yang memiliki hampir sama ya ciri-ciri sifat kita itu. Jadi sesuatu yang belum terjadi sudah kita pikirkan dulu, apalagi yang kita pikirkan adalah sesuatu hal yang negatif ya teman-teman ya. Jadi selalunya kita itu berpikirnya itu ke arah yang negatif gitu. Apakah ini bisa sembuh? Jangan-jangan nanti saya begini, jangan-jangan nanti saya begitu. Nah, kadang seperti itu teman-teman ya. Jadinya kita itu juga mengalami yang namanya trauma juga gitu ya. Trauma ketika kita sudah mulai membaik, tiba-tiba kita down lagi. Nah, memang untuk proses pemulihannya, proses penyembuhannya memang seperti itu ya. Jadi kita itu harus sabar. Ketika kita sudah membaik, kita sudah enak, terus tiba-tiba itu muncul ada lagi pertanyaan, Mas, ini tidak sering, cuma beberapa hari sekali. Nah, kalau saya dulu itu setiap hari ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasakannya itu tidak sering ya, itu jarang-jarang ya, sebenarnya itu masih di fase yang menurut saya itu akan lebih cepat membaiknya ketika teman-teman itu sudah bisa mengkondisikan untuk istirahatnya, jaga pola makannya, dan kita itu lebih rileks, kita itu lebih santai dalam menghadapi situasi apapun ya teman-teman. Karena dengan kita rileks, dengan kita itu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, insya Allah pikiran kita itu juga tidak banyak beban gitu ya. Jadi ketika kita udah timbul rasa seneng ya, kita punya rasa apa namanya bahagia gitu sedikit demi sedikit gitu ya, insya Allah nanti gangguan asam lambung ini yang sudah disertai dengan kecemasan itu akan sedikit demi sedikit itu menurun ya teman-teman ya, dan nanti akan membaik dengan sendirinya, walaupun ada beberapa yang dibantu dengan obat ya. Kalau saya dulu juga dibantu dengan obat karena memang saya apa namanya sama dokter itu memang sudah ada diagnosa ya, karena setahun pertama itu kan saya itu apa ya bisa dibilang itu sudah kesana kemari sampai saking cemasnya itu ya teman-teman ya. Jadi ada tapi belum iritasi di lambung lah gitu ya bahasanya ya teman-teman, dan saya butuh obat waktu itu. Nah, tapi untuk kecemasannya biasanya sensasi fisik sudah hilang, kecemasannya itu belum hilang, dan itu nanti mengikuti ya teman-teman perlahan sedikit demi sedikit, insya Allah nanti juga akan membaik ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat, insya Allah apa yang teman-teman rasakan ini, apa yang teman-teman sedang alami ini ya nanti juga akan membaik dan sembuh. Jadi kembali lagi ya, untuk sempoyongan, keliengan, mata buram, rasa kayak mau pingsan,
terus lagi badan itu lemas ya. Kalau berdiri itu seperti kayak mau nyungsep atau seperti kedorong sesuatu, jalan itu seperti kayak ada gempa ya. Itu adalah efek dari gangguan asam lambung atau GERD dan kecemasan yang berlebih. Itu menurut saya ya teman-teman, ini pendapat pribadi saya, karena saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau sampai sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat ya. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.